Nama Prabowo itu disandingkan dengan Anies Baswedan. Kemarin ada survei indikator yang menyatakan katanya Anies bisa menyalip Prabowo Subianto. Makin ketar-ketir nggak tuh Bang Andri? Iya, begini. Sebenarnya yang sering dizolimi itu Pak Prabowo. Waduh. Sekarang Jadi saling justru- klaim sekarang. Ini kita nggak menyalahkan rezim, tapi memang dalam 2 tahun terakhir ini, wabil khusus saya di Sumatera Barat ya, di grup-grup WA, di grup-grup Facebook itu narasi mencaci-caci Pak Prabowo itu luar biasa. Bahkan ada video yang beredar yang sengaja, mohon maaf ya, disampaikan oleh teman-teman yang relawan Anies itu, Pak Prabowo menyatakan dukungan terhadap Anies itu disebarkan secara masif. Saya ingin menyampaikan bahwasanya ini memang resiko Pak Prabowo sebagai patriot, sebagai negarawan. Beliau dicaci dan dimaki karena pilihan beliau untuk bergabung dengan Pak Jokowi. Tapi perlahan tapi pasti masyarakat sudah memahami ya, kenapa itu dilakukan oleh Pak Prabowo waktu itu. Ya, Mustafa ada di situ, tahu bahwa situasi waktu itu genting, antar anak bangsa ingin gontong-gontongkan, mau perang antara anak bangsa. Beliau sebagai mantan prajurit Bang Panda yang punya semangat patriot dan negarawan melihat bahwa kondisi ini membahayakan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga beliau memutuskan demi persatuan beliau bergabung dengan pemerintah Pak Jokowi. Yang terjadi apa? Terjadi kondusivitas, terjadi stabilitas, terjadi persatuan yang menyebabkan apa? Ya, Indonesia sebagai negara yang salah satu dianggap unggul oleh seluruh dunia menghadapi pandemi. Indonesia ini salah satu negara yang hebat menghadapi pandemi. Karena apa? Adanya persatuan Indonesia. Yang kedua, di saat seluruh dunia mengalami krisis saat ini. Ada krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, bahkan ketidakpastian. Ya, perang Rusia dan Ukraina. Indonesia salah satu negara yang dianggap mampu menghadapi krisis. Kenapa? Karena ada persatuan. Nah, mungkin memang ada masyarakat yang tidak suka. Bang Andre. Ya, sebentar. Ya, yang silakan, tidak Bang. suka, yang tidak suka menggembar-gemborkan isu itu. Tapi alhamdulillah dijelaskan perlahan tapi pasti. Tentu ada yang berharap Pak Prabowo dicaci terus supaya mendapatkan swing suaranya. Kan kita tahu. Siapa itu Bang? Klaim sepihak itu Bang. Enggak. Orang Pangi sudah menjelaskan kok di berbagai catatan surveinya. Nah, saya ingin menyampaikan, Mas Anies adalah calon gubernur yang pernah didukung oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu menyampaikan kepada kami, kader Partai Gerindra tidak boleh kita ya, mencaci, memaki. Pemilu 2024 itu ada pemilu yang riang dan gembira. Setiap kandidat harus kita dorong untuk menyampaikan program-program. Kita tidak usah mencaci, memaki, ya, atau mungkit-ungkit. Itu perintah Pak Prabowo. Padahal kader-kader Gerindra nih Bang Mustafa, gergetan loh, ya, berjuang habis-habisan, ya, karena melihat Pak Prabowo ya mendukung dan memodali Mas Anies dan kami semua kader Gerindra patungan rame-rame, ya, sebentar Mas Mustafa, dan mohon maaf ya, ini kami ya yang di bawah, ternyata Mas Anies pun maju itu hak beliau, kami menghormati, tapi Mbok ya etika ngomong ke Pak Prabowo. Tapi nggak dilakukan. Tapi sudahlah. Itulah kebesaran jiwa Pak Prabowo. Tidak boleh kita mengungkit-ungkit itu. Ini bukti diungkit Bang malam hari Nggak, ini. ini kan saya yang menyampaikan. Ini sebentar, Andro. Kan kita penegasan Bapak-bapak, kita penegasan. Bro, ini rasa yang dirasakan oleh kader Gerindra. Artinya kader Gerindra ada rasa sakit hati dengan Anies Baswedan? Yang berkeringat berdarah-darah. Ya, membesarkan Mas Anies, ya, membesarkan Mas Anies. Ternyata Mas Anies menelikung ketua umum kami. Sebegitu sakit hatinya, kalau Pak Bang? Prabowo melarang itu. Sebentar, Mak. Enggak, maksud saya, lalu Mas Anies enggak deklarasi kok, dia didukung. Kok jadi ujung saya maju presiden, dia didukung gitu. Nanti tanya ke sini nih. Lalu satu. Yang kedua, Dilanjutkan dulu. Yang kedua, Kita ke Bang Andri dulu. Yang belum kedua. habis nih Bang Andri, belum habis nih. yang Amunisi kedua masih saya banyak. lihat tuh video-video Mas Anies itu kan turun private jet. Yes. Itu kalau nggak salah di Bandara Internasional Minangkabau. Dan alhamdulillah
acara-acara Mas Anies itu di mana Sumatera Barat itu partai pemenang pemilunya adalah Partai Gerindra. Gubernurnya PKS. Ya, gubernur PKS. Gubernurnya PKS. Tapi partai pemenang pemilunya adalah Partai Gerindra. Ya. Dan itulah Mas. Itu catatan juga ya, bagaimana pembangunan di Sumatera Barat tertinggal dari daerah-daerah lain. Mau Jadi diskusi? lama-lama- Kalau mau lama-lama diskusi bisa ayo. kampanye. Kita bisa Bisa diskusi. kampanye. Bang Andre kalau Ya. hadirnya bisa kampanye ke Ya. Sumbar. Temanya gitu. beralih ini, ya. ini kan fakta. Nah, saya ingin sampaikan, Mas Anies aman berkampanye di Sumatera Barat. Ya, itu diakui oleh udah saya Dawili, senior saya, udah saya. Kita boleh berbeda pilihan, berbeda partai, silaturahim dan kebersamaan kita sebagai anak bangsa harus tetap bersama. Inilah pelajaran demokrasi, catatan demokrasi kita hari ini. Oke. Ya, meskipun kita tahu ya, saya juga ini agak pengen tahu juga waktu Mas Anies datang itu. Karena kan narasi yang dibangun tuh 100% orang Sumbar memilih Mas Anies. Ya saya penasaran, ternyata puluhan ribu akan menyambut Mas Anies. Ya ternyata pas kita tonton di bandara 300 yang jemput di bandara gitu loh. Nah mewakili mungkin yang puluhan ribu itu. Gitu Kalau loh. bandara kan terbatas memang. Nah, narasinya kan dibangun puluhan ribu yang akan menjemput. Lalu juga kami melihat itulah di narasi 50.000 kupon sudah tersedia, akan ada acara besar-besaran. Waktu itu ya kami lihat ternyata 2.000 orang. Ya alhamdulillah berarti memang ini menunjukkan bahwa masyarakat Sumatera Barat masih mencintai Pak Prabowo. Nah, Oke, itu. tapi artinya kalau misalnya tadi kader Gerindra ada sakit hati dengan Anies Baswedan Bukan begitu sakit ya? hati, kita kecewa wajar. Itu Oke. manusiawi. Tapi kita tidak pernah melakukan langkah-langkah yang tadi itu. Penjagalan, Oke. vandalisme. Jadi nggak akan merapat nih ke Nasdem? Apa? Rayuan PKS, bagaimana rayuan PKS? Rayuan PKS apa? Kan informasinya kan katanya ingin mengulang masa Ya kesuksesan mengulang 2004. tentu PKS mendukung Pak Prabowo jadi presiden. Tapi komunikasi sama Nasdem erat juga, Bang. Loh, nggak apa-apa. Jadi gini, kita boleh berbeda pilihan. Silaturahim, komunikasi itu harus kita jaga. Jangan sampai, ini pesan Pak Prabowo kepada kami. Pemilu 2024 itu harus pemilu riang dan gembira. Kita boleh berbeda pilihan. Berbeda partai politik, berbeda calon presiden, calon gubernur, bupati, wali kota. Tapi kebersamaan kita sebagai anak bangsa harus kita jaga. Itulah yang disampaikan Pak Prabowo. Karena beliau sekali lagi sudah teruji dan terbukti sebagai tokoh pemersatu bangsa. Bahkan sekarang beliau keliling seluruh dunia. Tapi kalau seluruh pendukungnya dunia memuji. berpaling, Bang, pendukungnya Andro. berpaling ke Anies Baswedan, apakah legowo dari pihak Gerindra? Dan kita menjelaskan Andro. Kan tadi kata Bang Pangi sebentar. beririsannya cukup Iya. besar. Irisannya cukup dalam tadi, Makanya Bang. kita menjelaskan kepada masyarakat, kepada pemilih yang terpengaruh dengan WA sistematis di berbagai grup-grup Oh, ada WA itu. pengaruh lagi. Nah ada narasi itu, Pangi juga ada di grup WA itu. Pangi juga sering baca tuh WA itu. Jadi kita menjelaskan kepada publik alasan-alasan inilah demi persatuan nasional. Demi persatuan Indonesia. Dan Pak Prabowo terbukti sebagai tokoh pemersatu bangsa. Dan Indonesia di 2024 menghadapi tantangan besar. Ya, ketidakpastian dunia internasional dan global ini butuh pemimpin kuat dan juga sosok pemersatu. Itu Mas namanya Nara mau Prabowo komentar, Subianto. Bang Andri. Dan Kita satu kasih hal ke Mas lagi, Nara dulu ini, Bang ya, Andri. Pak Prabowo tadi menyinggung-nyinggung Usang. Saya ingin kasih tahu contoh. Anwar Ibrahim 24 tahun menanti akhirnya menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Ya, bahkan Abraham Lincoln berkali-kali kalah, tapi akhirnya menang menjadi presiden Amerika Serikat dan meninggalkan legacy ya terbaik dalam sejarah peradaban Amerika Serikat. Dan insya Allah Pak Prabowo memang kalah 2014 dengan Pak Jokowi. 2019 dengan Pak Jokowi kalah. Tapi insya Allah 2024 akan menjadi presiden yang akan meninggalkan legacy terbaik dalam sejarah peradaban Republik Narasi Indonesia. kampanyenya udah siap ini Bang Andri Rosiade nih. Kita Ini padahal sesaat belum masa lagi. kampanye nih, belum ini. Belum masa Maria, kampanye. yang lain pengen komentar. Bang Pangi Itu ditahan dia. dulu Bang Pangi ya. Sekarang fokusnya masih bekerja. Oke. Jadi Oke. kalau istilahnya gini, kalau pacuan balap mobil itu, Andro dan Ayah, Mas Anies dan Mas Ganjar itu udah gigi 4. Karena Mas Ganjar dan Mas Anies itu dari setahun yang lalu sudah berkeliling ke belakang. Bahkan Mas Anies mohon maaf, kayak besok mau pemilu. Waduh. Nah kalau Pak Prabowo itu baru manasin mesin. Nah itu, jadi intinya Pak Prabowo sekarang fokus bekerja, menuntaskan amanah sebagai Ya udah. Menteri Pertahanan. Iya udah. Oke siap. Kalau gitu sudah banyak yang berkomentar, tahan dulu boleh ya, usai jeda sesaat lagi.